Jadi ini sama cerita kayak Romeo and Juliet itu. Sahabat ekspedisi Gerakan Anak Negeri Tanah Toraja sudah sampai ke satu objek yang sangat penting di Toraja Utara, Londa. Saya bersama rombongan ekspedisi Gerakan Anak Negeri akan mengunjungi pemakaman bangsawan Toraja di dalam gua di sana. Ya, nanti saya akan masuk ke dalam gua itu, gua yang dalamnya jauhnya itu antara 900 sampai 1 kilometer. Ini cukup panjang ya. Pemakaman di sana, pemakaman di dalam gua ini itu akan menunjukkan atau memperlihatkan kasta-kasta yang ada di pemakaman itu. Semakin tinggi posisi jenazah, itu semakin tinggi juga kastanya. Jadi ada 3 kasta, yang tinggi, menengah, dan bawah. Biar kita lihat seperti apa makam yang ada di Gua Londa Toraja Utara ini. Nah, sahabat, ini yang meninggal terakhir di sini, meninggal terakhir tapi ini kasta rendah. Namanya Ibu Yuliana Pasapan. Ini meninggal 2 bulan yang lalu ya. Tapi ada yang meninggal kasta yang tertinggi itu, ada yang meninggal ini ya. Pak Alexander Pasapan ini adalah kasta tertinggi yang ada di makam Londa ini. Dia petinya disimpan tinggi di atas. Ya, jadi kasta paling tinggi, tengah dan bawah. Ya, Anda lihat di tahu-tahu di atas ini adalah semacam foto atau gambar yang sekarang disebut patung, menyerupai orang-orang yang sudah dikuburkan di dalam. Jadi mereka ini para bangsawan-bangsawan, ya, Tanah Toraja di dalam, tapi di bagian yang paling tinggi, ya, bagian yang paling tinggi. Ini tahu-tahu. Pak, ada patung itu yang mukanya hitam. Ya. Itu kan zaman dulu belum ada cat, Pak. Oh. Jadi mereka dibuat sesuai Aslinya. Mereka cuma dibuat sesuai muka manusia aja. Dan katanya dulunya mereka pakai kelopak mata itu, dan mereka ambil dari tanduk kerbau. Yang warna putih mungkin dari taring kerbau. Karena zaman dulu kan belum ada cat. Dan ini kayunya mereka milih dari kayu nangka, Pak. Kenapa mereka milih kayu nangka? Katanya kayu nangka itu tidak dimakan, ini tahan dan tidak dimakan rayap, Pak. Jadi yang kayak gini itu keranda mayat untuk kaum bangsawan. Oh. Ya. Kalau yang atap kain kayak gini, iya, itu untuk kalangan menengah, Pak. Menengah. Ya. Kalau yang biasa itu bambu seperti di bawah. Oh. Jadi ada 3 macam keranda mayat untuk musuh mayat dari tempat upacara ke sini. Itu juga mencerminkan kasta-kasta yang ada di sini. Nah, sahabat, saya berada di mulut goa pekuburan. Nanti kita lihat di dalam seperti apa, berapa banyak jenazah dengan peti-petinya di dalam itu, dan posisinya di mana saja. Ya, ikuti perjalanan saya ke dalam Gua Londa ini. Ini batunya dingin banget. Sini kita ke dalam lagi, Pak. Tapi Iya. di sini bisa Bapak lihat cara penempatan mayat itu di dalam gua untuk gua yang sebelah sini ya. Ini. Jadi mereka diletakkan di sela-sela batu. Kalau umpamanya peti mayatnya ukurannya nggak bisa masuk di sela batu, jadi mereka selipkan di sela-sela batu, Pak. Ini di atas ini ya. Ini ya. Ada juga yang ditumpuk di sana, Pak. Oh, itu Ya. Jadi jenazah. satu kelompok ini terdiri dari satu rumpun keluarga, tapi di mana strata sosialnya masih yang di bawah ya. Itu jenazah. Ini jenazah semua tuh di atas tuh, di peti-peti itu ya. Iya. Karena sudah ada yang kotaknya yang hancur, Pak, di atas ini. Iya, iya. Yang dalam. Nah, untuk yang di samping ini, Pak, ini kan ada kotak kecil. Itu dari anak kecil-kecil, anak bayi kecil bayi. yang udah tumbuh gigi ya. Oke. Nah, zaman dulu di Toraja, Pak,
Bayi yang belum tumbuh gigi itu kan mereka masih dianggap suci, Pak. Oh iya, iya, Itu mereka sama. dalam Iya. pohon. Iya. Tapi Oh. karena sekarang pohonnya Sama, sudah sama lama. agama. Islam juga menganggap bayi kecil itu suci. Ya. Iya. Jadi mereka itu karena sekarang pohonnya sudah langka, Pak, jadi mereka simpan dalam tanah. Hmm. Atau yang kuburan modern itu, yang kuburan kelima bagi orang Toraja zaman sekarang itu yang namanya patani. Hmm. Jadi gua alam seperti kayak gini itu kuburan pertama bagi orang Toraja zaman dulu, Pak. Hmm. Kedua, Hmm. setelah orang Toraja mengenal namanya besi, mereka pahat tebing batu itu jadikan makam keluarga seperti di Lemong, itu buatan. Hmm. Nah, ketiga, mereka taruh di pohon untuk bayi mereka. Hmm. Keempat. Nanti kan ada yang di pohon nanti kita lihat ya. Keempat, mereka simpan dalam tanah, Pak. Oh. Nah, kelima yang modern ini itu yang disebut dengan patani. Jadi di sini sudah ada yang terbuka petinya, Pak. Udah kelihatan mayatnya langsung. Jadi di depan Bapak ini ada banyak rokok, ada uang juga. Jadi uang sama rokok ini pengganti sirih sama kembang. Oh. Jadi ini adalah bentuk sesajen. Hmm. Itu kadang dari pengunjung seperti Bapak, tapi tidak kasih nggak apa-apa juga. Hmm. Nah ini tengkoraknya masih ada rambut ini. Tengkoraknya masih ada rambutnya. Oh iya, iya, iya. Dan ini menurut keluarga mereka, katanya di kuburnya ada sekitar kurang lebih 25 tahun yang lalu. Ini. Jadi mungkin pengawetnya ini masih pakai ramuan tradisional. Hmm. Nah, dan sebenarnya kalau umpamanya petinya sudah kayak gini, sudah hancur, itu bisa diganti kembali, Pak. Ini dimasukkan lagi ke dalam peti. Iya, tapi sebelum diganti, ada upacara khusus yang disebut mak nenek kalau kami orang Oh, Toraja. mak nenek. Oh Ya. iya, ada upacara mak nenek itu. Ya. Jadi sekaligus itu pembersihan kubur ya. Jadi yang kotak-kotak hancur itu kalau umpamanya keluarga masih mengenal mereka, mereka buatkan kotak lagi, tapi kotaknya perkecil. Ya, karena yang ditaruh ke dalam itu mungkin kalau masih ada ya kerangka. Dan di sini ini ada dua tengkorak di bawah. Oh iya. Ini ada dua tengkorak di bawah ini yang ceritanya dulu sepasang, Pak. Dulunya mereka ini pacaran, mereka mau menikah, tapi karena mereka itu masih ada hubungan keluarga, masih sepupu satu kali, jadi keduanya tidak direstui, akhirnya mereka nekat gantung diri sama-sama, Pak. Ini dua-dua Iya. ini. Jadi ini sama cerita kayak Romeo and Juliet itu. Romeo and iya. Julietnya ini sama namanya Lobo dengan Andui ya. Ya, kenapa di Toraja zaman dulu yang masih sepupu itu tidak direstui, Pak, kalau umpamanya mereka masih sepupu? Karena tradisi orang Toraja zaman dulu kan masih kuat. Iya, iya. Jadi sepupu sekali, 2 kali, 3 kali itu masih dianggap saudara dekat. Ini sudah berapa lama Menurut keluarganya Pak, tahun kejadiannya ini 1972 ya kalau nggak salah. 72 ya. Iya, Pak. Dan dulunya itu mereka dikubur dalam satu kotak mereka berdua karena mereka kan masih saudara, Pak. Oke. Iya. Iya, iya. Dan itu yang saya bilang tadi karena zaman dulu di Toraja tradisinya masih kuat, jadi sepupu sekali, 2 kali, 3 kali itu nggak boleh. Tapi karena sekarang sudah ada yang menikah yang sepupu 2 kali, 3 kali, itu ada 2 alasan. Alasan pertama itu kembali ke rumah. Nah, terus yang kedua, karena di Toraja juga sudah mulai ini, jadi istilahnya dijodohkan ya. Ya jadi mereka menikah yang sama-sama keturunan bangsawan itu. Ya, jadi mungkin mereka pikir kenapa mereka menikah sama keturunan bangsawan? Jadi mungkin mereka pikir supaya harta benda mereka tetap. Oke. Ya. Oke. Nah, di sini Bapak lihat ini ada banyak kain-kain ini. Karena mereka ini dari keturunan strata sosial ekonomi yang di bawah, jadi Bapak hanya lihat dengan kain dan sarung mereka yang diikutkan. Iya. Ya. Kenapa mereka dibekali, Pak? Karena kami di Toraja itu masih percaya dengan adanya reinkarnasi. Kami percaya bahwa suatu saat nanti arwah kami akan pindah ke alam kedua, dan alam kedua bagi kami orang Toraja itu yang disebut dengan Puyah. Itu rasa organya nanti kami akan bangkit kembali. Makanya kalau mereka umpamanya pesta itu yang potong kerbau itu sebanyak itu kan itu sebagai bekal mereka ke alam kedua, Pak. Anda lihat ini peti jenazah tersusun ke sana, ini kelambu warna hijau, itu di sana ada warna merah, terus di sana juga ada warna merah ungu ya. 1, 2, 3, 4 peti di sini ya. Iya. Tapi tersusun-susun. Ayo lanjut. Ya. Dan di sini, Pak, ini yang sudah jatuh ke bawah. Sudah jatuh ke bawah petinya. Ini sebenarnya dulunya di sini semua, tapi karena sudah lama penyangkanya itu lapuk, jatuh ke bawah, Pak. Dan sebenarnya ini ada isinya semua. Ada isinya. Iya. Ini ada jenazah di dalam. Ada semua jenazah saya, Pak. Ini Jatuh dari atas. jatuh dari sini, Pak. Ini di sini dulu. Ini kita katanya Ibu tadi Bapak mau tembus ya? Tembus kita langsung kemana ini? tembus di sebelah. Bisa ya, tembus ya. Tapi kalau kami terserah dari Bapak aja, karena ini kan kita merangkak, Pak. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tembus, Oke.
Masih ada jenazah dalam? Ini cuma terowongan kecil, Pak. Terowongan kecil. Iya. Sampai tembus di Gua sebelah. gua sebelah. Iya. Kita masuk ke dalam gua yang sempit dan ini merangkak. Kita merangkak ke sana sampai tembus di gua sebelah. Ikuti saya. Tunduknya pendek ya, pendek ya. Pendek, tunduknya pendek ya. Agak merayap. Merayap ya. Bismillah. Bismillah. Us. Oke. Bisa. Awas, di situ ada tajam itu. Ya, hati-hati. Ya, memang tidak gampang. Ya, tidak sulit masuk di sini di gua ini. Ini juga banyak lubang-lubang di sini. Sahabat, ini saya masih berada di dalam gua yang sangat sempit. Saya merayap dari sebelah sana dan saya berusaha tembus ke di sebelah sini lagi. Dan luar biasa ya. Saya pernah ke sini kira-kira 25 tahun yang lalu, tapi tidak masuk ke dalam gua yang luar biasa sangat sempit ini. Dan alhamdulillah saya sudah sampai di sini. Saya coba akan berjalan terus, merangkak sampai merayap sampai di ujung. Ya. Wah, ini ada jurang kecil. Bismillah. Alhamdulillah. Di atas ini gunung, cukup tinggi gunung ini. Dan ini batu, dan Anda lihat ini batu yang ini dingin, batunya dingin sekali. Batu yang di lubang-lubang batu ini tadi Anda lihat jenazah-jenazah yang disimpan. Jadi sesuai dengan strata sosial dan kasta yang ada di Toraja ya. Yang paling tinggi, jenazah yang paling tinggi adalah mereka-mereka yang sudah meninggal dengan kasta tertinggi. Kemudian yang di tengah itu adalah mereka-mereka yang meninggal tapi memiliki kasta menengah. Dan ada juga yang di bawah, dan itulah kasta yang paling rendah yang meninggal kemudian dikuburkan di Gua Londa ini. Kasta yang tinggi tadi Anda lihat, kasta yang menengah agak sederhana, kemudian kasta yang paling rendah ternyata dengan bambu saja. Jadi jenazahnya diangkut dengan menggunakan bambu. Kalau kasta yang tertinggi diangkut dengan tadi tongkonan ya, semacam rumah tongkonan kecil. Itu adalah mereka-mereka yang memiliki kasta tertinggi. Banyak di sini. Anda lihat ini. Jadi di sini Pak lebih banyak dibandingkan di Gua sebelah tadi yang Bapak lihat langsung itu. Dan yang saya bilang tadi masih ada yang 1 bulan yang lalu dikubur Pak, ini di atas peti yang warna putih. Ini yang baru sebulan yang lalu. Ya. Oh, ini baru sebulan yang lalu. Dan ini Ibu Yuliana itu. Iya Pak. Ya. Dan cara penguburan di gua sini beda yang di sebelah tadi Pak. Kalau yang di sebelah ada yang mereka taruh di bawah, ada yang taruh di selah batu. Kalau di sini mereka tumpuk dari bawah sampai ke atas sampai ke depan. Oh. Ya. Anda lihat di atas itu puluhan jenazah, puluhan peti jenazah di atas itu bertumpuk-tumpuk sampai ke atas ya, lubang gua yang di atas. Dan yang warna putih ini jenazah Ibu Yuliana yang baru meninggal 2 bulan yang lalu. Di sebelah ini Anda lihat tengkorak-tengkorak berjejer di atas batu, diselipkan di situ. Ya. Jadi tengkorak yang di atas diselipkan di atas batu ini Pak, ini tengkoraknya dulu dalam peti mayat semua. Oh, cuman karena saking udah lamanya, jadi petinya itu hancur dan mungkin keluarga sudah tidak kenal mereka lagi. Jadi tengkorak kecilnya itu mereka dimasukkan dalam satu kotak peti mayat, jadi disatukan. Dan yang tengkorak kepala itu mereka selipkan di atas Pak, supaya tidak berserakan di bawah ya. Oke. Ya, tapi sebelum diangkat ya itulah
harus melalui ritual yang namanya upacara mak nenek itu. Oh, mak nenek. Nggak boleh diangkat atau dipindahin kalau nggak ada upacara. Kecuali pas ada penguburan, bisa petinya dipindahin kalau ada peti yang mau ditaruh di situ, Pak. Ya, kalau nggak ada penguburan nggak boleh. Pada Rambu Solo, Iya. pada saat pesta Rambu Solo. Iya, iya. Oke. Oke. Ini sudah di sebelah. Kita sudah keluar ini. Sudah keluar di sebelah ya. Sahabat, kita sudah kembali menghirup udara segar di sini. Jalan tadi kita merangkak. Sempit sekali ya. Jadi merangkaknya harus, perut ini harus mepet ke tanah. Kita mutar sebetulnya tadi itu ke dalam gua. Ini Anda lihat gunung di atas itu. Gunungnya di atas, gunung batu. Sahabat, saya masih ngos-ngosan setelah merayap di dalam gua Londa yang sangat sempit dengan begitu banyak jenazah di dalamnya. Dan sekarang saya ingin memperlihatkan kepada Anda melihat di gunung itu, ada gua-gua di atas yang merah putih, itu adalah jenazah. Itu adalah peti jenazah. Orang-orang yang ditaruh di situ atau dimakamkan di situ adalah bangsawan-bangsawan Toraja dengan kasta tertinggi. Saya tidak tahu bagaimana caranya mereka menaikkan jenazah, peti jenazah ke gunung itu, ke gua di atas gunung yang tinggi itu. Ya, sangat tinggi sekali. Dan Anda lihat tidak banyak yang ada di atas itu karena memang strata kasta-kasta di Toraja itu ya kasta paling tinggi, menengah, dan bawah. Yang tadi dalam gua itu adalah kasta menengah dan bawah. Dan ini adalah kasta tertinggi. Dari Gua Londa, Toraja Utara saya melaporkan.